Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rosa Putri dengan NIM 12300210818 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi biomekanika part 2. Langsung saja guys, mari kita simak videonya ya guys. Topik yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai denyut jantung. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Yang ketiga, saya akan membahas perhitungan denyut jantung dengan rumus Karvonen. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Denyut jantung merupakan ukuran yang objektif untuk menilai tingkat kemampuan tubuh dalam berolahraga. Untuk kesehatan, intensitas yang digunakan ada di 60% hingga 80% dari denyut jantung maksimal atau yang disebut dengan DMJ. Detak jantung menjadi salah satu faktor yang bisa memprediksi resiko penyakit jantung. Denyut nadi normal dapat dikategorikan sesuai umur, yaitu pada orang dewasa 60-80 kali per menit dan pada anak-anak 80-100 kali per menit. Kemudian pada bayi itu mencapai 100 hingga 140 kali per menit. Perhitungan denyut jantung menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Menghitung denyut jantung adalah hal yang mudah. Kamu hanya membutuhkan kemampuan berhitung dan sebuah stopwatch jika diperlukan. Akan tetapi tak kalah penting untuk memilih waktu yang terbaik saat menghitungnya. Lakukan perhitungan itu pada pagi hari atau setelah duduk sekitar 10 menit. Nah, itulah waktu yang ideal untuk menghitung detak jantung istirahat rata-rata. Nah, caranya gimana sih untuk menghitung detak jantung itu? Yang pertama, raba di nadi pergelangan lengan tangan kiri bawah dengan 3 jari tangan. Yang kedua, jangan gunakan ibu jari karena ibu jari ini memiliki denyut ringan yang dapat membingungkan saat menghitung. Yang ketiga, tekan lembut jari sampai kamu bisa merasakan denyut nadi di bawah jari tersebut. Kamu mungkin perlu mencari lokasi yang pas sampai benar-benar merasakan denyutannya. 4. Hitung denyut nadi dalam waktu 10 detik. Kemudian kalikan dengan 6 untuk mendapatkan angka denyut nadi per menit. Yang kelima, kamu dapat menghitung denyut nadi sebanyak 3 kali, kemudian mengambil rata-rata dari ketiganya untuk benar-benar yakin. Jika seseorang ingin memantau tingkat aktivitas fisik atau menentukan porsi latihan fisik, maka denyut jantung merupakan indikator yang paling mudah digunakan. Frekuensi denyut jantung yang dibahas dalam metode ini adalah hitungan menggunakan rumus Karvonen, di mana hitungan denyut jantung yang digunakan adalah persentase dari heart rate reserve antara denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimal. Dengan rumus Karvonen. Rumus Karvonen adalah salah satu yang terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan zona detak jantung dan ambang anaerobik. Menghitung zona detak jantung dengan menggunakan formula Karvonen ini sangatlah mudah dan hanya membutuhkan beberapa menit. Langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk menggunakan rumus ini, kita perlu mengetahui detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. Yang kedua, setelah perhitungan, kita akan memiliki zona denyut jantung dan ambang batas anaerobik yang dapat kita terapkan pada pelatihan. Penerapan zona dan ambang batas yang tepat bervariasi dalam setiap rencana pelatihan. Persyaratannya, untuk menghitung zona denyut jantung, kita perlu mengetahui yang pertama, jantung istirahat, dan yang kedua, denyut jantung maksimum Anda. Cara perhitungan heart rate reserve. Formula Karvonen menggunakan heart rate reserve ini adalah angka ukuran kisaran antara detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. Untuk menghitungnya, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum. Rumusnya yaitu HR reserve
sama dengan HR maksimum dikurangi HR resting. Kita perlu menghitung angka ini karena digunakan untuk menghitung zona denyut jantung. Pada target heart itu untuk menghitung zona denyut jantung, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan detak jantung istirahat ke persentase tertentu cadangan denyut jantung. Nah, ini adalah rumus HR target sama dengan HR reserve dikalikan intensitas persentase ditambah HR resting. Jumlah intensitas ditentukan oleh formula Karvonen. Zona denyut jantung Karvonen. Rumus Karvonen menentukan 5 zona berikut menggunakan 2 angka dan menentukan setiap zona ujung bawah dan yang lebih tinggi. Zona 1 sama dengan 50% dikurangi intensitas 60%. Pada zona 2, 60% dikurangi intensitas 70%. Dan zona 3, 70% dikurangi intensitas 80%. Zona 4, 80% dikurangi intensitas 90%. Zona 5, 90% dikurangi intensitas 100%. 3 zona pertama adalah aerobik, 2 terakhir adalah anaerobik. Ambang batas anaerobik kita adalah sekitar 80%. Intensitas, setelah kita menerapkan angka intensitas ini ke formula denyut jantung target, kita akan memiliki zona denyut jantung. Contohnya, saya menghitung denyut jantung istirahat dan maksimum tadi sore dengan menggunakan metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Diketahui umur saya 19 tahun. Dan denyut jantung istirahat dibagi 87 kali per menit. Denyut jantung maksimum sama dengan 220 dikurangi 19 sama dengan 200 kali per menit. Rumus dari heart rate reserve yaitu HR reserve sama dengan HR maksimum dikurangi HR resting. HR reserve sama dengan 201 dikurangi 87, hasilnya sama dengan 114. Zona denyut jantung. Rumus yang pertama, zona 1 sama dengan 50% dikurangi intensitas 60%. Zona 2, 60% dikurangi intensitas 70%. Zona 3 sama dengan 70% dikurangi intensitas 80%. Zona 4, 80% dikurangi intensitas 90%. Zona 5, 90% dikurangi intensitas 100%. Jika dimasukkan dalam rumus HR reserve dikalikan zona denyut jantung ditambah denyut jantung istirahat diperoleh hasil zona 1, 114 dikali 50% ditambah 87 sama dengan 114. 114 dikali 60% ditambah 87 sama dengan 115. Zona 3, 114 dikali 70% ditambah 87% 87 sama dengan 167. Zona 4, 114 dikali 80% ditambah 87 sama dengan 178. Zona 5, 114 dikalikan 90% ditambah 87 sama dengan 190. Zona 6, 114 dikali 100% ditambah 87 sama dengan 201. Jika sudah selesai, sekarang zona denyut jantung dapat didefinisikan. Zona 1 sama dengan 114 dikurangi 155, zona 2 155 dikurangi 167, zona 3 167 dikurangi 178, dan zona 4 178 kurangi 190, zona 5 190 dikurangi 201. Hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Denyut jantung dikontrol oleh sistem saraf pusat yang menerima umpan balik dari reseptor sensorik yang berada pada dinding pembuluh darah. Peningkatan impuls saraf dari batang otak ke saraf simpatik menyebabkan terjadinya penurunan diameter pembuluh darah perifer, meningkatkan volume sekuncup dan meningkatkan frekuensi denyut nadi. Meningkatkan volume sekuncup dan meningkatkan frekuensi denyut nadi yang berperan sangat penting dalam hal peningkatan tekanan darah, menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas berreseptor dengan cara memberikan sinyal ke batang otak untuk segera mengurangi impuls dari saraf simpatik.
Peningkatan frekuensi denyut nadi bersama dengan peningkatan aktivitas saraf simpatis dan penurunan aktivitas saraf simpatit. Sebaliknya, penurunan frekuensi denyut nadi bersamaan dengan peningkatan aktivitas parasimpatis dan penurunan aktivitas saraf simpatis. Aktivitas dari saraf ini dikendalikan oleh sistem pengaturan yang terletak di batang otak, yaitu pusat kendali jantung. Semakin besar metabolisme dalam suatu organ, maka semakin besar aliran darahnya. Hal ini menyebabkan kompensasi jantung mempercepat denyutnya dan memperbesar banyaknya aliran darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga membantu. Thanks for watching. Dadah.